Selamat siang Ibu, saya Dewi Sulistiawati akan menjelaskan tugas 2 penyuntingan ilustrasi. Di sini saya mengambil cerita M. Adit M. Hydrocephalus dengan cerita pendek kisah inspiratif. Untuk inventaris ilustrasi, saya memilih 7 ilustrasi menggunakan sumber ilustrasi Canva AI. Untuk tabel evaluasi ilustrasi, untuk yang pertama, adegan bagian cerita pertama adalah kata Bude sayur, Ibu, aku mirip alien. Nah, ilustrasi yang dipakai, yang di cerita sumber, ada seorang anak kecil laki-laki duduk di kursi roda dengan kepala sedikit membesar dan ada corak di atasnya. Apakah cerita tersebut cocok untuk anak-anak? Tentu tidak. Maka saya merevisi dengan seorang anak kecil yang digambarkan sedikit menyeramkan itu tidak cocok untuk anak-anak. Direvisi menjadi seorang anak kecil yang tersenyum dengan kepala sedikit membesar untuk menggambarkan hidrosefalusnya. Untuk yang bagian cerita kedua adalah, ku dengar mereka membicarakanku setiap kali ibu mengajakku ke teras rumah. Ibu tidak jera tetap mengajakku keluar setiap hari. Nah, untuk di ilustrasi sumber, digambarkan lewat Adit yang duduk di kursi roda, menghadap cahaya matahari dan melihat kupu-kupu. Untuk ilustrasi tersebut, kalau untuk anak-anak tidak cocok sama sekali, karena ilustrasi tersebut kurang hidup. Jadi saya menggantinya dengan adik dan ibu yang tersenyum di depan rumah dengan udara pagi dan melihat kupu-kupu. Untuk yang ketiga, sesekali ibu menyapa mereka walau dapat kulihat raut wajah ibu yang sedih, bahkan menahan tangis. Tidak ada ilustrasi di cerita sumber, di gambar sumber. Jadi untuk menggambarkan kesedihan ibu harus digambarkan lewat ilustrasi dan raut wajah ibu yang sedih. Untuk yang keempat, hingga suatu hari ku melihat makhluk berkepala besar di layar televisi. Matanya juga besar, memiliki 3 jari panjang-panjang di masing-masing tangannya. Makhluk itu adalah alien. Sebenarnya di cerita sumber tidak ada ilustrasinya, maka saya menambahkan ilustrasi untuk di sini. Untuk menggambarkan ketika Adit melihat alien di layar televisi dan bagaimana reaksi Adit melihat alien dengan posisi ibu menjelaskan apa itu alien. Yang kelima adalah kupandangi dengan teliti bayanganku di cermin, hanya kepalaku yang besar saja. Mata, jari, warna kulit sungguh kami berbeda. Bude itu salah. Di cerita sumber tidak ada ilustrasi. Jadi kalau untuk audiens anak-anak tidak cocok sama sekali. Jadi harus digambarkan lewat ilustrasi bagaimana Adit melihat dirinya dan membandingkannya dengan alien di depan cermin. Nomor 6 adalah pelukan ibu semakin dalam walau aku tak bisa bicara. Gerakku pun dibatasi ruang duduk di kursi roda. Tapi aku bisa merasakan keinginan besar ibu untuk selalu melindungiku. Dari narasi cerita tersebut adalah bahwa kasih sayang seorang ibu sangat besar untuk anaknya ya. Tetapi di ilustrasi sumber kurang bisa digambarkan bagaimana seorang ibu mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Jadi di sini saya menggantinya dengan ilustrasi ibunya memeluk si Adit. Ilustrasi tersebut tidak menggambarkan secara emosional bagaimana Adit dan ibunya terhubung secara cinta penuh kasih sayang. Yang keenam, yang ketujuh adalah aku siap Bu menghadapi dunia, tapi izinkan sesekali aku menangis saat raga ini terlalu lelah dan telinga ini terlalu perih mendengar. Di narasi yang terakhir ini digambarkan bahwa Adit juga bisa sedih. Tetapi di ilustrasi sumber tidak ada sama sekali. Jadi saya menambahkan di sini ketika Adit duduk sendirian di kamar, dia merasakan kesedihan. Tidak ada ilustrasi yang menggambarkan. Jadi saya menggambarkan bagaimana Adit merasa sedih ketika ia melihat ibunya sedih dan hidupnya yang menjadi topik pembicaraan. Untuk yang ketiga adalah ringkasan edit ilustrasi. Masalah utama ilustrasi tersebut adalah ilustrasi yang dari cerita sumber tidak sesuai dan tidak ada ikatan emosional ilustrasi visual untuk menceritakan bagaimana Adit dan ibunya
berjuang saling menguatkan dalam kondisi tersebut. Padahal cerita pendek tersebut adalah cerita pendek inspiratif ya, yang cocok untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, anak TK, SD. Jadi tujuan cerita ini adalah untuk membangun empati terhadap anak-anak yang mengidap penyakit tersebut. Cerita pendek tersebut membangun komunikasi visual, komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur bahasa visual yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, pesan, makna atau pesan. Jadi, ilustrasi tersebut harus menggambarkan bagaimana arti, makna, atau pesan tersebut untuk anak-anak. Perubahan yang dilakukan pertama adalah yang jelas adalah penyuntingan bahasa. Karena audiensnya adalah anak-anak, jadi pemilihan bahasanya harus yang sederhana dan tidak mengandung arti-arti yang sara, kasar, dan sebagainya. Perubahan yang kedua adalah ilustrasi. Ilustrasi tersebut harus sesuai dengan anak-anak. Ilustrasi tidak boleh menggambarkan secara tidak hidup. Ilustrasi tersebut harus menggambarkan secara emosional bagaimana perasaan adik dan ibunya berjuang dengan penuh kasih sayang. Jadi, pesan tersebut akan tersampaikan dengan baik terhadap anak-anak. Karena audiens utama tersebut adalah anak-anak, maka maka untuk menyampaikan makna pesan tersebut adalah perubahan bahasa, perubahan ilustrasi. Dengan harapan perubahan bahasa dan ilustrasi tersebut dengan bisa menyampaikan menumbuhkan empati di lingkungan anak-anak itu sendiri. Gitu. Jadi cerita tersebut saya saya revisi semuanya ya, Bu. Terima kasih sudah menonton presentasi saya di cerita tersebut. Terima kasih, Bu.